Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Kaisang Pangarep ngeyel ikut pilkada karena Jokowi akan pensiun. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tanggal 20 Agustus tahun 2024, isinya ada dua poin, yaitu pertama, semua partai politik baik yang lolos ke Senayan maupun yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung pejabat kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Kedua, masalah umur untuk jabatan gubernur berumur 30 tahun terhitung sejak pendaftaran sebagai calon gubernur, sedangkan jabatan calon bupati dan calon wali kota berumur 25 tahun terhitung sejak pendaftaran sebagai calon bupati dan calon wali kota. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Kaisang Pangarep selaku anak Presiden Joko Widodo tidak memenuhi syarat mengikuti calon pilkada sebagai calon gubernur karena umurnya belum 30 tahun sejak pendaftaran sebagai calon gubernur karena masih kurang beberapa bulan lagi. Tetapi Kaisang Pangarep tetap ngeyel mengurus surat-surat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan kejahatan dan lain-lain untuk syarat mengikuti calon gubernur di Jawa Tengah. Ada dugaan Kaisang Pangarep mengandalkan orang tuanya selaku presiden sebagai penguasa tertinggi untuk masalah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan batalnya Badan Legislatif merevisi pengaturan pelaksanaan pilkada yang sudah sempat mengatur bahwa partai politik yang berhak mengusung yang lolos masuk ke lembaga DPR Senayan minimal 4%. Dan partai politik yang berhak mengusung calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon bupati, calon wali kota syaratnya 20% kadernya yang duduk di DPR. Tetapi karena partai politik tidak ada yang mencapai 20%, maka beberapa partai politik bergabung untuk mencapai 20%, baru bisa mengusung calon kepala daerah, calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan masalah umur calon gubernur yang berumur 30 tahun terhitung sejak dilantik. Tetapi dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, semua aturan Badan Legislatif DPR dan putusan Mahkamah Agung batal semua. Selama Presiden Joko Widodo tidak lama lagi pensiun dan selama menjabat Presiden memanfaatkan kesempatan bagaimana caranya dapat mengikuti calon gubernur Jawa Tengah, karena kalau Presiden Joko Widodo sudah pensiun, Kaisang Pangarep tidak bisa calon gubernur Jawa Tengah lagi, karena Presiden Joko Widodo tidak ada kewenangan lagi mengatur-ngatur aparat negara. Agar Kaisang Pangarep bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu terkait pilkada yang isinya diduga bahwa partai politik yang lolos ke Senayan yang boleh membawa calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dan calon gubernur berumur 30 tahun terhitung sejak pelantikan. Dengan demikian partai politik yang tidak lolos ke Senayan tidak boleh mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Dan Kaisang Pangarep bisa mengikuti pilkada sebagai calon gubernur Jawa Tengah karena umurnya sudah 30 tahun terhitung sejak dilantik. Bila sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang atau Perpu terkait pemilihan kepala daerah sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sama lah ini Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum yang berlaku di Indonesia serta melanggar prinsip negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Konstitusi. Bila sampai Presiden Joko Widodo ngeyel agar Kaisang Pangarap calon gubernur di Jawa Tengah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, samalah ini bahwa Presiden Joko Widodo mengundang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Semua mahasiswa aktivis akan turun ke jalan membela keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat demokratis. Timbulnya nanti kemarahan masyarakat bila sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Sudah kesalahan kedua, diduga masyarakat melakukan perlawanan yang lebih gigih lagi lewat demonstrasi besar-besaran di tengah-tengah masyarakat. Kesalahan pertama yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika memanfaatkan saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, padahal syarat wakil presiden berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun yang melanggar aturan syarat umur serta melanggar undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang intinya bila hakim ada hubungan saudara dengan yang diadilinya, maka hakim menarik diri tidak ikut menyidangkannya. Karena Presiden Joko Widodo hubungannya dengan Anwar Usman sebagai besan, di mana adik perempuan Presiden Joko Widodo sebagai istri Anwar Usman. Dengan demikian, Anwar Usman hubungannya dengan Gibran Rakabuming sebagai saudara paman. Seharusnya Anwar Usman tidak boleh menyidangkan Gibran Rakabuming yang putusannya menguntungkan Gibran Rakabuming yang sifatnya putusannya tidak objektif. Presiden Joko Widodo sudah 2 kali melakukan kesalahan dari sudut hukum hanya demi meloloskan anaknya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Dan kesalahan kedua untuk meloloskan anaknya Kaisang Pangarap untuk dapat mengikuti calon gubernur Jawa Tengah. Harapan saya agar Presiden Joko Widodo dan Kaisang Pangarap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, jangan memaksakan kehendaknya menjadi calon gubernur Jawa Tengah sampai Presiden Joko Widodo ada rencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu hanya untuk kepentingan anaknya sendiri yang dapat mengundang demonstrasi besar-besaran untuk membela putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya lebih demokratis, yang dapat berdampak negatif, mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang bisa menjurus perpecahan sesama anak bangsa Indonesia. Dan untuk mengembalikan kepada keadaan semula mengalami kesulitan. Untuk itu, marilah kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai negara hukum yang berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.